Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kampanye praktik baik tugas UAS perspektif sosiokultural. Di sini saya akan membahas tentang penerapan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada kelas 5A SDN Tegal Besar. Scaffolding sendiri merupakan suatu metode dalam memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang pada tahap awal dilakukan untuk mendorong peserta didik sehingga mencapai kemandirian selama proses pembelajaran berlangsung. Usaha guru dalam memberikan bantuan kepada peserta didik bertujuan agar pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Pada prosesnya, bentuk bantuan yang diberikan guru kepada peserta didik diberikan secara berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selama proses pemberian bantuan akan dikurangi untuk melatih. Ikut contoh dokumentasi tentang scaffolding di dalam kelas. Selanjutnya, Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi teman sebaya dalam pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan peserta didik. Dalam definisi di atas, batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri atau perkembangan aktual. Batas atas berikut adalah dokumentasi tentang Zone of Proximal Development di dalam kelas. Selanjutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Dalam proses pembelajaran, penerapan scaffolding erat kaitannya dengan ZPD, di mana guru selama sesi pengajaran dapat menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang telah mereka kerjakan selama diskusi dan menanyakan kesulitan apa saja yang mereka dapatkan. Kemudian, guru dapat menerapkan teknik scaffolding untuk membantu menstimulus keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai kemandirian belajar. Peserta didik akan mendapatkan bantuan atau bimbingan agar lebih terarah. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada CPD. Penerapan scaffolding pada CPD dilakukan di kelas 5A di SDN Tegal Besar 03 dengan materi yang digunakan adalah karakteristik bangun datar. Model pembelajaran yang digunakan berbasis PBL atau Project Based Learning, di mana peserta didik diminta untuk membuat praktik pembelajaran scaffolding. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Kegiatan di awal dengan guru memberikan bantuan dengan menjelaskan kepada seluruh peserta didik mengenai materi yang sedang. Langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Pertama, ada kegiatan inti. Pada tahap awal, guru melakukan orientasi suatu permasalahan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kedua, pengelompokan peserta didik. Guru membagi peserta didik sesuai dengan level berikutnya. Pada tahap ini, guru memonitoring peserta didik dalam kemajuan proyek mereka dengan memberikan bimbingan sesuai tahap perkembangan proksimal peserta didik. Selanjutnya juga ada setelah berhasil menyelesaikan proyek secara berkelompok dengan bimbingan guru, pada tahap akhir setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama, peserta didik. Baik, cukup sekian pembahasan tentang
scaffolding, dan ZPD. Terima kasih.